Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Kasih. Oleh sebab itu, pengharapan kami hanyalah kepada Engkau. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kemampuan untuk menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, dan tantangan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus, berilah kami kemampuan untuk tetap tegar, sabar, dan tenang, tidak kehilangan emosi, terutama tidak kehilangan iman kami, agar kami dapat menjalani setiap kehidupan ini lebih bijaksana dan juga lebih bertanggung jawab kepadamu. Tuhan Yesus, hanya kepadamu lah pengharapan kami. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah apa itu iman Kristen, dan saya akan sajikan dengan paparan apologetik, yaitu kita akan benar-benar mengerti apa itu iman Kristen, dan ini sangat berharga sekali dalam kehidupan kita. Ya. Jadi topik hari ini adalah sebagai berikut: iman sebagai suatu kebajikan. Saya akan paparkan musuh iman, kekuatan masa depan yang akan menghancurkan iman kita, perlunya firman Tuhan untuk memperkuat iman, dan terakhir adalah hasil memiliki iman yang sejati. Jadi ini adalah topik hari ini. Sebelumnya, iman sebagai suatu kebajikan. Saudara, dulu saya pernah mengalami hal yang bagi manusia bilang, wah habis deh, ya. Segala sesuatu itu berjalan sangat tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan manusia. Dan akhirnya ada satu kata yang saya tidak pernah sesali dalam hidup ini, bahkan menjadi kekuatan bagi hidup saya, bahwa saya tidak takut apa-apa, saya tidak takut masa depan karena saya ada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah sesuatu yang masih saya pertahankan sampai saat ini, dan itu sangat-sangat worth it sekali, ya. Nah, saudara, apakah iman itu? Dalam pengertian kita sehari-hari, pertama, iman itu berarti percaya, ya kan? Kata ini berarti kepercayaan atau menerima atau menganggap doktrin-doktrin Kristen itu adalah suatu kebenaran. Itu cukup sederhana, ya. Namun, yang membingungkan orang, setidaknya dulu juga membingungkan saya, adalah kenyataan bahwa orang Kristen menganggap iman dalam pengertian ini sebagai suatu kebajikan. Artinya apa? Kalau kamu nggak punya iman, kamu orang jahat. Mungkin kalau kita lihat ada orang mencuri, tiap kali mencuri, kita bisa ngomong ini dia orang jahat. Atau kata kita lihat orang itu tiap hari sukanya berbohong, wah ini orang nggak benar. Tapi jarang orang bilang orang itu nggak beriman itu orang jahat. Tetapi orang Kristen, kekristenan menganggap bahwa mempunyai iman adalah standar suatu kebenaran. Standar suatu orang baik. Orang baik itu harus mempunyai iman. Kalau nggak punya iman bukan orang baik. Seperti itu saudara, ya. Nah, saya akan buktikan dengan beberapa ayat-ayat firman Tuhan. Nah, bagaimana iman Kristen bisa menentukan orang itu orang baik atau tidak? Bagaimana iman Kristen bisa menjadi suatu kebajikan? Mungkin kita bisa berkata orang itu tidak bermoral atau bermoral. Orang baik atau orang jahat dinilai dari hasil dan bukti apa yang dia lakukan. Namun, apakah kita bisa melihat orang itu bermoral atau tidak bermoral, baik atau jahat, orang benar atau orang fasik, dari apa yang dia percaya, dari iman dia? Kita kadang-kadang tidak bisa melihat bahwa dia tidak beriman berarti dia orang jahat, ya. Nah, ini sesuatu yang jarang orang buka, ya saudara. Orang itu disebut orang jahat karena tidak mempunyai iman. Nah, kita lihat beberapa Alkitab, iman suatu kebajikan. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi,
tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis, saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau orang beriman, itu bukan orang benar. Nah, ini susah untuk diterima di masyarakat. Mungkin ada orang yang baik sekali, suka menyumbang, suka ini, tapi dia nggak punya iman. Di dalam Kristenan, apakah dia disebut sebagai orang benar? Mari kita lihat ayat-ayat berikutnya. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya dengan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Oke? 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, yang telah mengalami kelahiran baru, sudah menjadi anak-anak Allah, ya, terhisap dalam satu organisasi yang disebut gereja, itulah yang mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu bukan perbuatan kita, iman kita. Oke? Jadi kalau orang tidak beriman, berarti dia tidak lahir dari Allah, belum lahir baru. Nah, jelas saudara. Oke? 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis finish, dan aku telah memelihara iman. Paulus nggak bilang, aku telah membuat gereja di Korintus, aku telah membuat gereja di Efesus, aku telah mempertobatkan orang di Tesalonika. Tidak, aku telah memelihara iman. Nah, Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena suka kunjungi orang-orang yatim piatu, suka apa? Bukan, karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi, Anda orang benar atau tidak benar adalah tergantung iman. Karena itu iman adalah suatu kewajiban. Firman-Nya lagi. Roma 14 ayat 23. Oh, ini sama berarti sama yang tadi ya. Oke, saudara. Saudara, di perumpamaan orang kaya ya, di sini dilihat orang kaya itu menghormati orang tua, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, dan segala macam. Dia secara moral itu tidak ada yang bisa ditandingi, bahkan sampai sekarang. Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, jualah semua milikmu dan berikan ke orang miskin dan engkau ikutlah aku, dia menjadi sangat sedih karena dia uangnya banyak sekali. Ya, dan Tuhan bilang, susah bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Oke, itu orang bermoral sekali gitu loh, tetapi tidak dibenarkan. Ya, tetapi bagaimana dengan pelacur, pemungut cukai, dan orang-orang berdosa? Mereka diselamatkan karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Saya bacakan Markus 5 ayat 4. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Lukas 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang-orang yang berdosa
Diselamatkan karena iman, saudara. Oke? Jadi yang menjadikan suatu kebajikan Kristen adalah iman, saudara. Ya, adalah iman. Nah, saudara, ada hal yang saudara harus tahu, bahwa iman tidak sepenuhnya diatur oleh akal sehat. Oke? Namun yang tidak saya lihat saat itu, saudara, waktu saya bergumul dengan iman, dan masih banyak orang sekarang tidak melihatnya adalah ini. Saudara, saya berasumsi jika pikiran manusia pernah menerima sesuatu sebagai kebenaran, misalnya kita baca Alkitab dan wah ini benar, maka dia akan secara otomatis terus-menerus akan menganggapnya sebagai kebenaran hingga muncul alasan yang tepat untuk mempertimbangkannya kembali. Oke? Sebenarnya saya berasumsi juga demikian. Sekali saya sudah percaya sama Alkitab, ya, maka saya otomatis selamanya saya percaya. Ya, sebenarnya saya juga berasumsi bahwa pikiran manusia sepenuhnya diatur oleh akal sehat. Namun ternyata tidak demikian, saudara. Ya. Ada hal-hal yang bisa mendobrak itu, yang bisa menghancurkan iman saudara itu, dan saya berikan dalam 3 ilustrasi, saudara. Ilustrasi pertama. Saudara, ini ada seorang perempuan, dia itu jago berenang. Bisa dilihat dia pakai wetsuit ini ya. Pakai wetsuit, ya dia berenang. Dia mempunyai iman jika dia melakukan gerakan begini ya, dengan kepakan tangan dan kaki secara teratur ini, dia tidak akan tenggelam. Tetapi waktu ada arus dan air itu masuk ke mulutnya, ia menjadi takut, ya kan? Dan takut itu meruntuhkan imannya sehingga dia mulai tenggelam. Ketakutan melumpuhkan iman, saudara. Oke? Dan saya akan beri bukti dalam contoh Alkitab. Oke, contoh dalam Alkitab, Matius 14 ayat 28 sampai 33. Lalu Petrus berseru dan menjawab Tuhan Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Wah, ini iman yang besar sekali, saudara. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, saudara, saya kasih garis besar itu, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai kamu orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, walaupun akal sehat kita sudah percaya iman, tapi ketakutan bisa meruntuhkan iman kita. Oke? Ketakutan pertama. Contoh kedua, saudara. Ya. Ini ada perempuan yang di tengah, ya. Laki-laki ini jatuh cinta kepada perempuan ini, ya. Tetapi perempuan ini semua orang sudah tahu bahwa ini apa yang dikatakan ke perempuan ini ya akan bocor ke orang lain. Jadi ini orang ember lah kalau istilah duniawinya, tidak bisa jaga rahasia. Tetapi karena rasa cintanya kepada perempuan ini, di dalam pikirannya yang akal sehatnya sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah bocor, dia mulai berpikir, tidaklah. Kali ini dia tidak akan melakukan ini. Enggaklah, dia tidak bocor. Apa artinya? Perasaan dia menghancurkan imannya. Oke, saudara. Saya kasih contoh lagi dalam Alkitab. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah lain. Ya, iman kamu akan dihancurkan oleh cintamu itu.
Tetapi hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ya, dalam hal ini bukan cinta aja, segala macam yang berhubungan dengan hati, perasaan, affection, segala macam itu bisa meruntuhkan iman. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, saudara. Padahal Salomo itu sudah dikonfirmasi sama Tuhan, diberikan kebijaksanaan yang begitu hebat, kekayaan dan segalanya. Tetapi karena perasaan, iman dia rontok seketika. Ya saudara, jadi saya akan membuktikan bahwa yang kedua, perasaan melumpuhkan iman. Dan yang ketiga saudara, orang ini lagi sakit dan perlu operasi. Dia punya pengetahuan, akal sehatnya berkata bahwa dokter-dokter sini sudah hebat sekali. Ya, anestesi itu akan membiarkan dia tertidur dan waktu saya dipotong-potong di operasi saya tidak merasa sakit. Ya, tapi dia khawatir akan biaya operasinya, apakah dia akan sembuh. Jadi ketika Tuhan mau menyuntikkan anestesi ke dalam tubuhnya, kekhawatirannya meliputi dia dan akal sehatnya yang berkata bahwa dia tidak akan apa-apa tiba-tiba runtuh. Saudara, kekhawatiran akan meruntuhkan iman. Ya, saudara, maka oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam khotbah berikut sebagai berikut. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu adalah orang tak beriman. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. So jelas ya, ada 3 hal yang akan meruntuhkan iman. Yang pertama adalah rasa takut, yang kedua adalah baper, yang ketiga adalah khawatir. Itu 3 adalah hal yang akan meruntuhkan iman yang sebelumnya telah kita percayai melalui akal sehat kita. Oke? Musuh iman bukan akal sehat yang merenggut iman saya. Sebaliknya, iman saya itu didasarkan pada akal sehat. Pengetahuan kita akan firman Tuhan. Tetapi yang menjadi musuh yang merenggut iman saya adalah imajinasi dan emosi saya. Ya, pertarungan itu terjadi antara iman dan akal budi di satu sisi, emosi dan imajinasi di sisi lain. Dari ketiga contoh tersebut yang telah saya gambarkan, bahkan saya mengambil contoh dari Alkitab, musuh iman adalah rasa takut, perasaan, dan rasa khawatir. Ya, ini 3 harus kita kendalikan dan harus kita kalahkan. Oke? Iman yang sejati. Nah, ini penting saudara ya.
Karena dari contoh-contoh yang di atas, saya akan sedikit menambahkan dalam pengertian iman. Iman dalam pengertian yang saya gunakan di sini adalah berpegang teguh pada hal-hal yang pernah diterima akal sehat Anda, terlepas dari suasana hati Anda yang berubah dan terlepas dari konsekuensi yang mungkin timbul. Ya. Jadi iman Kristen adalah berpegang teguh pada firman Tuhan sebagai dasar kekristenan, terlepas dari mood Anda, terlepas dari suasana hati Anda yang berubah dan terlepas dari konsekuensinya. Itu adalah iman Kristen, saudara. Ya, jadi saya bilang, Anda mungkin berkata, saya berpegang teguh pada firman Tuhan, tetapi ketika ketakutan melanda Anda jadi tidak percaya lagi. Ketika perasaan Anda mengelabui Anda menjadi tidak percaya lagi. Dan saat Anda khawatir, Anda tidak percaya lagi. Itu bukan iman yang sejati. Ya, saudara, ini adalah definisi iman Kristen. Jadi iman yang terlepas dari suasana hati dan konsekuensi yang mungkin timbul, saudara. Nah, saudara, setelah kita sudah mengerti hal itu, saya akan masuk kekuatan dunia yang akan memakai ketiga hal itu untuk menghancurkan iman Kristen. Oke? Nah, saudara, metode setan saat ini sama saja dengan di masa depan, yaitu penganiayaan, rasa takut ya, tipu daya dan rayuan, perasaan, nah, budaya dan kekhawatiran ekonomi. Ya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan-kekuatan itu akan lebih kuat di akhir sejarah nanti, akhir zaman. Ketika semua hambatan disingkirkan untuk sementara waktu. Jadi sementara ini kekuatan itu lagi ditahan oleh Roh Kudus. Ya, nanti kalau itu dilepas, saudara, maka itu akan menjadi hal yang akan menghancurkan iman orang-orang di bumi ini. Alkitab tidak hanya memitu spekulasi kita tentang akhir zaman, ketika menunjukkan kepada kita apa yang akan dilakukan setan di masa depan. Alkitab menunjukkan kepada kita masa depan sehingga kita akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang metode yang digunakan setan saat ini, yaitu ada 3. Pertama adalah rasa takut dengan penganiayaan. Saudara, metode pertama setan adalah penganiayaan. Bukan sekedar kemungkinan di masa depan, itu kenyataan saat ini. Terlepas dari apakah antikristus terakhir akan muncul di masa hidup kita atau tidak, faktanya di banyak bagian dunia sudah banyak martir yang mati bagi Kristus setiap tahun. Dan bahkan ketika iman itu tidak mengorbankan hidup Anda, setan menggunakan bentuk-bentuk rasa takut, penganiayaan, dan intimidasi lainnya untuk mencegah Anda untuk mengikuti Yesus. Oke? Nah, ini digambarkan di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Wahyu 13 ayat 1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ini adalah antikris, ya, binatang yang keluar dari dalam laut. Saudara, metode serangan kedua iblis adalah tipu daya agama yang juga sangat nyata. Sekarang ada itu apa namanya? Sekte-sekte yang Korea itu yang langit dan bumi yang baru. Nah, itu parah, saudara, ya. Sekalipun kita belum bertemu dengan nabi palsu utama, ada banyak nabi palsu di sekitar kita. Orang-orang yang menyangkal kebenaran Alkitab, ya, orang-orang yang menolak pernyataan Yesus Kristus, menyebarkan ajaran moral yang sebenarnya korup dan menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ya, hati-hati sama yang menipu kita pakai perasaan, saudara. Wah, kayaknya enak sekali ya di sana ya.
Wah, dia ngerti loh perasaan saya. Oh, bahaya saudara ya. Jangan percaya sama hati saudara. Percaya kepada firman Tuhan. Oke, di dalam Alkitab adalah nabi palsu ya. Dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 12. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Bertanduk dua. Tanduknya dua seperti anak domba. Tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Oke, pertama penindasan, kedua tipu daya agama. Saudara, kekuatan terakhir adalah kekhawatiran hidup, ekonomi, dan budaya. Metode ketiga setan yaitu budaya dan ekonomi juga sedang bekerja saat ini. Terlepas dari apakah perabatan kita memenuhi syarat sebagai Babel yang paling utama atau tidak, kekuatan rayuan ada di sekitar kita. Hampir mustahil untuk melewati masa remaja tanpa ditawari minuman keras. Seks bebas adalah hal yang biasa. Majalah, film-film, dan musik keras yang dipenuhi dengan seks. Kita dikelilingi oleh budaya konsumen, ya, yang suka pay later itu, yang menyeret kita ke dalam obsesi menghasilkan uang dan menemukan cara baru untuk membelanjakannya. Ya, kita takut kalau kita merasa tidak kekinian dibandingin orang-orang lain. Kita takut orang lain bisa pamer, kita orang nggak bisa pamer. Itu adalah tipu daya setan yang ketiga. Oke? Budaya dan ekonomi digambarkan sebagai pelacur Babel. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari darat, dan ketiga adalah pelacur Babel. Wahyu 17 ayat 3, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas yang penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Ini buat orang khawatir, ya, saudara. Oleh karena itu, saudara, di dalam firman Tuhan banyak tertulis, jangan takut, ya. Kedua, jangan percaya pada hati, jangan baper. Yang ketiga, jangan khawatir, ya. Tetapi nggak usah takut karena ada kekuatan utama. Nah, saudara, sebelum kita melihat ada kekuatan utama yang menghancurkan 3 kekuatan bumi ini yang menghancurkan iman kita harus renungkan hal ini. Apakah akhir sudah dekat? Ketika kita memikirkan kekuatan jahat yang akan mendominasi pasal terakhir sejarah manusia, banyak dari kita bertanya-tanya apakah dunia tempat kita tinggal sudah siap untuk kiamat. Tidak sulit untuk membayangkan skenario di mana satu orang, yaitu antikris, akan memerintah dunia dalam waktu dekat. Kita sudah melihat semakin banyak globalisasi dalam ekonomi dan politik dunia. Yang diperlukan untuk membawa kita ke satu pemerintahan dunia hanyalah krisis militer yang melibatkan senjata nuklir. Ya, sekarang itu lagi banyak tentang senjata nuklir, atau krisis lingkungan di seluruh dunia, atau jatuhnya satu mata uang atau depresi global di mana nanti hanya ada satu orang tampaknya yang bisa memiliki jawaban semuanya. Tidak sulit untuk membayangkan kebangkitan nabi palsu dalam situasi kita saat ini. Bayangkan seorang pemimpin agama yang pandai bicara dengan kekuatan melakukan tanda-tanda dan keajaiban lainnya yang menakjubkan yang tidak memiliki penjelasan ilmiah. Dan bayangkan semua ini disiarkan di televisi langsung ke pemirsa di seluruh bumi. Kaum sekelor akan terkejut dengan mujizat yang nyata sehingga mereka akan jatuh dan menyembah tanpa mikir. Tanpa repot-repot bertanya apakah mujizat dan ajaran itu berasal dari Tuhan atau dari setan. Sementara itu penganut zaman baru atau spiritisme atau progresif akan memuji nabi palsu
sebagai sumber kekuatan spiritual dan realisasi diri. Dan bagaimana kekuatan untuk mengendalikan jual beli. Nah, cukup mudah untuk melihat bagaimana itu bisa terjadi. Sebagian besar teknologi sekarang sudah ada. Kita sudah memiliki sistem pemindahan elektronik, OVO, untuk tinggal cepret, ya, dan pemeriksaan kredit yang sudah terkomputerisasi. Sekarang kita kalau mau lihat kita punya itu udah bisa cek kita punya kredit lancar atau tidak. Sudah ada informasi tentang kita masing-masing di berbagai komputer yang dimiliki oleh pemerintah dan bisnis. Ya, waktu COVID aja kita suruh ada apa tuh terkoneksi sama pemerintah punya layanan situs. Dan informasi itu semakin terhubung melalui internet. Sekarang bayangkan masa depan di mana semua data saudara digabungkan menjadi satu jaringan komputer, di mana semua pembayaran dilakukan secara elektronik setelah pemeriksaan kredit oleh satu komputer pusat yang mengendalikan Anda. Dan di mana jika pemeriksaan kredit mengidentifikasi Anda sebagai orang Kristen, Anda akan ditolak haknya untuk membeli atau menjual apapun. Bisa jadi. Bayangkan pemindahan komputer yang akan merespon kode tertentu. Dan satu cara untuk ditandai dengan kode itu adalah dengan melayani antikristus. Tidak sulit kan untuk membayangkannya? Sekarang sih itu sudah ada teknologinya. Jadi saudara, munculnya antikristus nabi global tampaknya akan mungkin terjadi dan mengenai pelacur Babel, peradaban korup terakhir, hal itu sudah hampir terjadi. Apakah peradaban dunia terakhir menjadi lebih tergila-gila pada seks, alkohol, dan banyak penipuan untuk menjadi cepat kaya, penipuan melalui WhatsApp. Sekarang tambah gila saudara. Dan haus uang daripada masyarakat tempat kita berada saat ini. Dunia tampaknya siap untuk kekuatan jahat masa depan yang dijelaskan dalam Alkitab. Tapi saudara, hal tersebut dilakukan itu untuk meruntuhkan iman saudara kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi bagaimana Anda bisa melawannya? Nah, saudara, ini penting. Kita bisa melawannya hanya ketika kita berhubungan dengan kekuatan utama masa depan. Ya, Kitab Wahyu sudah menuliskannya. Kitab Wahyu sudah memberitahukannya. Kitab Wahyu akan mengatakan bahwa tepat ketika antikristus, nabi palsu, dan masyarakat pelacur tampaknya tak terbendung. Tepat ketika setan tampaknya telah menang, maka kekuatan utama masa depan akan muncul. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya. Ia bernama Firman Allah, saudara. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, saudara. Nah, saudara, ini adalah kekuatan yang pasti menang. Karena dia sudah menang. Dia adalah firman Allah. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, saudara, inilah kekuatan utama masa depan. Ketika Tuhan Yesus dan pasukannya maju, binatang buas itu, nabi palsu, serta orang-orang yang mengikut dia berkumpul untuk melawan. Tetapi akhir mereka cepat dan mengerikan. Binatang buas dan nabi palsu ditangkap dan dilemparkan ke dalam api neraka.
Semua orang yang mengikuti antikristus dan nabi palsu dan menyerah pada godaan pelacur Babel akan dihukum. Akhirnya setan sendiri dihancurkan. Dia dan semua iblisnya dilemparkan ke dalam lautan api. Di sana kata Alkitab, mereka akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Begitulah kuasa kejahatan. Oleh sebab itu saudara, di dalam pelajaran iman ini, penting untuk kita mengetahui akhir cerita. Alkitab sudah menceritakan akhir cerita bahwa Yesus Kristus akan menang. Anda mungkin melihat sekeliling Anda dirasai oleh ketakutan, perasaan, dan kekhawatiran, dan berpikir lebih masuk akal untuk menyerah pada kejahatan daripada mengikuti Yesus. Tetapi ketika kekuatan masa depan berbenturan, kejahatanlah yang kalah. Dan Yesus Kristus adalah pemenangnya. Kekuatan jahat di masa depan akan lenyap di hadapan kekuatan penunggang kuda putih yang besar dan tak terbayangkan. Yesus Kristus akan berkuasa. Mereka yang menaruh iman mereka kepada Yesus dan melawan kuasa jahat akan dibebaskan Tuhan dan menikmati kemegahan ciptaan baru Tuhan untuk selamanya. Saya telah mengatakan bahwa kekuatan jahat di masa depan itu sudah mulai bekerja di masa sekarang. Meskipun kejahatan dan kesengsaraan terakhir belum menimpa kita. Namun izinkan saya menekankan sesuatu yang jauh lebih penting. Kekuatan kudus dan ilahi di masa depan, kuasa penyelamatan Tuhan Yesus juga sedang bekerja sekarang. Meskipun kedatangan yang kedua belum menimpa kita. Roh Kudus Yesus sedang bekerja hari ini, menarik umatnya menuju takdir akhir mereka, yaitu berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, iman itu penting. Saudara, Injil keselamatan melalui iman kepada Yesus terus menyebar ke seluruh dunia, akan menyelamatkan jutaan orang dari cengkraman setan, menjagai jiwa mereka, dan memberi mereka kekuatan untuk melawan kekuatan penganiayaan, tipu daya, dan rayuan. Injil Kristus terus menyebar, dan ketika Injil telah menjangkau semua bangsa, Tuhan akan membawa semua orang pilihannya kepada iman. Akhir akan datang, dan Yesus akan kembali dan menyelesaikan kemenangannya. Sementara itu, sekarang saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjalani kehidupan kita dalam terang apa yang kita ketahui tentang masa depan. Kita tahu kita akan menang. Dia menunjukkan kepada kita strategi setan, penindasan, tipu daya agama, dan kekhawatiran hidup. Bukan agar kita takut atau kewalahan, tetapi agar kita tetap beriman dan waspada terhadap apa yang dilakukan iblis. Dan agar kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan berpihak kepada Dia, bukan kepada setan. Nah, saudara, oleh sebab itu, saudara, seseorang yang sudah menjadi Kristen harus melatih kebiasaan beriman. Langkah pertama adalah mengenali fakta bahwa suasana hati Anda selalu berubah. Rasa takut, rasa khawatir, perasaan baper. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa jika Anda pernah menerima kekristenan, maka beberapa doktrin utamanya harus sengaja diingatkan kembali di benak Anda selama beberapa waktu setiap hari. Maka ini penting dalam Alkitab, biar kita sengaja diingatkan kembali. Ya, itulah sebabnya doa harian dan baca firman Allah serta pergi ke ibadah gereja merupakan bagian penting dari kehidupan Kristen. Kenapa? Kita harus terus-menerus diingatkan tentang apa yang kita yakini. Kita harus tetap melakukan Bible study. Begitulah iman harus dipelihara, saudara. Oke? Nah, peran firman Tuhan dalam iman, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Sampai Paulus tidak mau katakan apa-apa selain firman Tuhan. Ya. 1 Korintus 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu
Jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah, saudara. Nah, saudara, penting kalau kita sudah memiliki iman, iman itu kita tumbuhkan, karena bertumbuh dalam iman atau yang Alkitab sebutkan seperti berbuah, menandakan bahwa seseorang memiliki iman yang sejati. Karena imannya sejati akan melahirkan hal-hal sebagai berikut, 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kalau kita bisa tumbuh dalam kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, berarti Anda adalah memiliki iman yang sejati. Oke? Nah, saudara, itu yang Alkitab sebut dengan berbuah, ya, mempunyai buah. Oke? Nah, saudara, hasil dari iman sejati ada di ayat 3 ayat berikutnya. Sebab apabila yang hal tadi ada padamu dengan berlimpah-limpah, 1, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh, sebab jika kamu melakukannya, hasilnya kamu tidak akan pernah tersandung, saudara. Anda tidak akan bisa ditipu, Anda tidak bisa diintimidasi, Anda tidak akan perlu khawatir. Dan dengan demikian, ini yang orang pasti suka, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, Anda mau mempunyai hak penuh untuk masuk kerajaan kekal? Nah, kalau Anda mempunyai ciri-ciri hal ini semua, berarti iman saudara adalah iman yang sejati. Anda pasti masuk surga. Ya. Nah, saudara, sebagai penutup, ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang masa depan. Ya. Kita tidak tahu tren dan orang mana yang memiliki dampak terbesar. Namun kita tahu pertempuran sedang terjadi, pertempuran terakhir antara kekuatan jahat dan kuasa Tuhan. Pertempuran masa depan itu hanyalah konflik terakhir dalam perang yang sudah berlangsung saat ini. Perang di mana kekuatan masa depan sudah menggunakan kekuatan mereka. Kekuatan mana yang mengendalikan Anda? Iman Anda ada di pihak mana? Apakah Anda menyerah pada kaki tangan naga yang ganas tetapi menjadi terkutuk? Atau apakah Anda berbaris dalam pasukan Yesus Kristus yang menang dengan iman saudara? Jangan biarkan hari lain berlalu sebelum Anda memiliki iman yang sejati, iman yang terlepas dari konsekuensi, iman yang terlepas dari mood Anda kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamat Anda dan menaatinya sebagai komandan Anda. Oke, demikian tentang iman pada yang pertama, dan minggu depan saya akan masuk juga bahas tentang iman, tetapi iman dalam pengertian yang lebih tinggi. Ya, Tuhan Yesus memberkati.